eh, pertengahan Maret 2020 yang lalu, itu kita di Indonesia dan juga di seluruh dunia dikejutkan dengan wabah pandemi COVID-19. Hal itu merubah semua pola kehidupan kita, tidak hanya di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali bertemu dengan guru saya semasa kuliah dulu, yang saat ini masih menjabat sebagai Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Beliau adalah orang tua saya, Bapak Profesor Dr. Haji Sajon David Eskom MSc. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kesibukannya meluangkan waktu saya bersilaturahmi dengan Bapak. Tentu kesibukan belakangan ini semakin padat Pak ya, apalagi dengan proses belajar yang saat ini dengan kondisi new normal Pak ya. New normal ya, new normal. Bagaimana kampus kita Pak mensiasati kondisi selama pandemi COVID-19 ini Pak? Oke. Pertengahan Maret 2020 yang lalu, itu kita di Indonesia dan juga di seluruh dunia dikejutkan dengan wabah pandemi COVID-19. Hal itu merubah semua pola kehidupan kita, tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga di bidang-bidang yang lainnya. Tanggal 16, kita masih kuliah, hari Senin masih kuliah. Kemudian dengan adanya arahan dari LLDT dan juga Kementerian, besok tanggal 17, itu harus sudah lockdown. Jadi perubahannya sangat drastis. Perkuliahan yang selama ini masih datang ke kampus, tiba-tiba besoknya langsung dilakukan secara online. Alhamdulillah, kita 4 semester sebelumnya, itu PBM kita, proses belajar mengajar kita, sudah menerapkan pola blended learning. 40% mata kuliah yang diadakan di kampus ini itu sudah dilakukan secara online. Artinya kita tidak terkejut lagi Pak? Tidak kita terkejut lagi, karena 40% itu sudah. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19, alhamdulillah UPI sudah siap ya untuk melakukan perubahan. Perkuliahan secara luring diganti dengan perkuliahan secara daring. Jadi semester genap 2019-2020 hanya 4 kali pertemuan yang tatap muka. Setelah itu dilanjutkan dengan perkuliahan daring sampai dengan akhir semester. Kemudian semester ganjil 2020 juga kembali dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk semester genap 2021 ini sesuai dengan arahan dari Kementerian ya, perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan juga dilaksanakan secara daring. Kecuali ada beberapa mata kuliah praktek yang betul-betul tidak bisa dilakukan secara daring, tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa disimulasikan melalui video. Ada beberapa mata kuliah praktek yang akan dilaksanakan secara luring, dan insya Allah itu akan dikoordinir oleh prodi dan fakultas masing-masing. Jumlah mahasiswanya juga kita akan bagi, kita akan terapkan protokol kesehatan, dan insya Allah pelaksanaannya setelah mid semester, yaitu setelah Lebaran Idul Fitri 2021 nanti. Ya. Artinya kampus kita sudah siap Pak ya? Alhamdulillah. Jauh-jauh hari sesuai dengan salah satu kelebihan kita teknologi, kita sudah menyiapkan diri Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dihadapkan dengan pandemi ini. Nah ini Pak, saya sendiri kan sudah 10 tahun lebih nih Pak, nggak ke kampus. 10 tahun ya. Banyak perubahan. Bisa diinfokan Pak, biar teman-teman, alumni, masyarakat tahu apa saja sekarang fakultas kita yang sudah ada, kemudian jurusan-jurusan, dan tadi saya juga strata sudah lengkap Pak ya, S1, S2 hingga S3. Nah, biar teman-teman dan masyarakat bisa tahu informasinya. Oke. Baik, UPI YPTK Padang saat ini mempunyai mahasiswa lebih kurang 15.000 orang mahasiswa aktif. Kemudian lulusan kita sudah lebih kurang 50.000 orang yang tersebar tidak hanya di wilayah Republik Indonesia tapi juga di mancanegara.
Kemudian untuk program studi di UPI PTK Padang ini sudah lengkap. Kita ada D3 yang merupakan cikal bakal dari kampus UPI ini yang dulu dikenal dengan AMIK. Tetap kita pertahankan karena itu adalah cikal bakal ya dari tumbuhnya menjadi sebuah universitas swasta yang besar seperti saat ini. Kemudian kita ada program S1. Alhamdulillah kita juga punya program S2 Magister Komputer tahun 2003 kita punya. Waktu itu merupakan S2 komputer yang pertama di luar Jawa. Kemudian tahun 99 kita juga punya Magister Manajemen yang waktu itu juga merupakan S2 Manajemen di LL Dikti Wilayah 10, Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Kemudian Alhamdulillah juga tahun 2019 kemarin kita dapat izin S3 untuk Manajemen. Dan sekarang sudah menerima mahasiswa untuk 3 angkatan dan sedang proses untuk angkatan yang keempat. Kemudian tahun 2020 kemarin kita juga mendapatkan izin dari kementerian untuk membuka program S3 komputer. Jadi lengkap sudah, Alhamdulillah, dan ini juga merupakan cita-cita dari almarhum Bapak Haji Herman Nawas sebagai pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Komputer PTK Padang ini, bagaimana S3 ada di UPI, sehingga bisa membantu percepatan dosen dalam mendapatkan gelar doktor. Tidak hanya bagi dosen UPI PTK Padang, juga untuk dosen-dosen yang lain. Alhamdulillah, S3 Manajemen dan S3 Komputer kita diminati. Mahasiswa kita datang dari Medan, dari Pekanbaru, Jambi, dan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera ini. Bisa diinformasikan Pak, apa saja fakultas kita sekarang ini, jurusannya apa yang sudah ada? Kita ada 6 fakultas saat ini. Fakultas Ilmu Komputer, di Fakultas Ilmu Komputer ada program D3, Manajemen Informatika, kemudian ada program S1, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Sistem Komputer, kemudian ada program S2, Magister Teknologi Informasi, kemudian S3 Teknologi Informasi. Kemudian fakultas yang kedua adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada program S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Manajemen, dan S3 Manajemen. Kemudian program Fakultas Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillah untuk desain komunikasi visual ini kita mendapatkan akreditasi A, ya. Kemudian kita punya Fakultas Teknik, ada 2 program studi S1 yaitu Teknik Sipil dan Teknik Industri. Kemudian kita juga punya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, 3 program studi, pendidikan Teknik Informatika Komputer, bimbingan konseling, dan juga pendidikan bahasa Inggris. Kemudian kita juga punya Fakultas Psikologi yang pada waktu berdiri 2001 juga merupakan Fakultas Psikologi yang pertama. Jadi di UPI program studi yang ada ini dia mempunyai warna tersendiri dan tidak sama dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian semuanya juga berbasis IT, punya warna tersendiri, sehingga alhamdulillah program studi yang ada di UPI diminati dan dipercaya oleh masyarakat luas. Alhamdulillah berkat tangan dingin almarhum, akhirnya UPI bisa berkembang sesuai dengan visinya menjadi kampus yang besar dan selalu jadi yang terdepan sesuai motonya, melangkah lebih maju ya. Kita bermohon kepada Allah SWT memohon amal jariah almarhum orang tua kita Bapak Haji Herman Nawas, apa yang sudah beliau buat ini moga-moga menjadi amal jariah buat beliau. Amin. Segala amal ibadahnya diampuni dosa dan kesalahannya, dan tentunya mendapat tempat terbaik insyaallah SWT. Amin. Ya. Ke depan Pak, tentu almarhum juga berpesan kepada Bapak dan seluruh jajaran anggota UPI PTK. Ke depan seperti apa target dan visi UPI ini? Almarhum Bapak Haji Herman Nawas sebagai Ketua Yayasan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 31 Oktober 2020 kemarin, itu beliau berpesan kepada kami dan juga kepada semua dosen bagaimana bisa meningkatkan apa yang beliau sudah buat ini. Baik penambahan jumlah prodi, kualitas dosen, dan beliau menginginkan adalah bagaimana semua dosen-dosen di UPI ini semuanya S3 dan semuanya menjadi guru besar di bidang mereka masing-masing. Alhamdulillah dengan ada program doktor di UPI ini, saat ini ada lebih kurang 50 orang
dosen kita yang sedang menuntut ilmu di program dokter di Universitas Kebangsaan Malaysia, di Universitas Persada Indonesia, di Gunadarma, dan juga di kampus kita ini. Jadi cita-cita beliau bagaimana UPI ini eksis, ada sampai kapanpun. 1000 tahun lagi UPI ini tetap eksis. Jadi dosen-dosen yang ada sekarang lah yang akan meneruskannya, dan juga nanti anak-anak dari dosen, anak-anak semuanya, generasi-generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan usaha apa-apa yang sudah beliau rintis ini. Dan saat ini pada waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga sedang membangun, ya, merintis untuk mendirikan pesantren yang disebut dengan Rahmatan Lil Alamin International Boarding School. Itu ya. namanya Pak ya? Iya, Rahmatan Lil Alamin International Boarding School, RLA IIBS, berlokasi di Aripan, Solo, dan saat ini sedang dalam pembangunan dan sudah menerima murid, ya, untuk tahun ajaran 2021-2020. Sebenarnya beliau berkeinginan di hari-hari tua beliau ingin menghabiskan waktu beliau bersama santri-santri, ya, dengan hafiz-hafizah yang ada di RLA IIBS tersebut. Dan alhamdulillah juga semenjak Masjid Rahmatan Lil Alamin ada ini, sejak 3 tahun terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menghabiskan waktu beliau di masjid. Setiap waktu, kalau beliau ada di Padang, setiap waktu selalu di masjid bersama dengan jemaah, buka puasa setiap hari Senin dan Kamis, kemudian minum puasa pagi, bersama, ya? Ya, puasa bersama, buka puasa bersama setiap Senin dan Kamis, kemudian setiap pagi selain Senin dan Kamis itu setelah sholat subuh mengikuti ceramah, kemudian sholat suruh, ya, setelah itu minum pagi dengan semua jemaah yang sholat di Masjid Rahmatan Lil Alamin ini. Nah, ini yang menarik, salah satu yang menarik di UPI, yaitu peninggalan-peninggalan almarhum berupa program-program pembinaan alat mental dan keagamaan untuk dosen, Pak ya. Masih jalan, Pak ya? Masih jalan. Setiap pagi. Jadi semua dosen kita setiap pagi jam 7.15 itu sudah harus berada di masjid. Absennya di masjid. Masih gantian, Pak, memberikan tausiah? Iya, masih ganti. Jadi setiap pagi itu semua datang ke masjid dan setiap pagi ada jadwal. Nah, ini menarik. Siapa yang bertugas membaca Al-Quran, ya, yang memimpin baca Al-Quran, siapa yang bertugas memimpin Asmaul Husna, siapa yang memimpin doa, siapa yang memimpin 12 prinsip dasar UPI PTK Padang. Itu ada jadwalnya. Setiap hari kita buatkan jadwalnya, rutin. Kemudian khutbah Jumat juga digilir ya? Khutbah Jumat juga. Khutbah Jumat. Ini selain punya kemampuan keilmuan sesuai dengan bidang masing-masing, juga dituntut memiliki kemampuan dasar agama, Pak ya? Iya. Menyampaikan ilmu-ilmu agama secara internal di dalam lingkungan kampus. Bahkan juga untuk khotbah Idul Fitri juga kita juga pernah mengisi dan memang beliau minta. Ya. Kemudian kegiatan Ramadan kita masih jalan, Pak? Kita Ramadan kita jalan, ya. Dengan wisuda buka dengan anak yatim. Bukan anak yatim, ya. Itu insya Allah dari ibu dan anak-anak beliau, semua keluarga besar, dan kita di UPI insya Allah akan terus melanjutkan usaha dan perjuangan dari almarhum. Ada himbauan kami para alumni, Pak, alumni UPI untuk yang tersebar di seluruh wilayahnya. Untuk alumni, ya, kami mengucapkan terima kasih, ya, yang telah mempercayakan pendidikannya di UPI, bahkan juga telah banyak mengantarkan anak-anak dari alumni yang kuliah di UPI, kemudian telah berhasil mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Mohon doa dari semua alumni, mudah-mudahan kampus UPI, alma mater kita ini terus berkembang, terus jaya, ya, seperti yang disampaikan oleh almarhum, bagaimana UPI IPTK Padang ini ada, eksis sampai kapanpun juga. Kita juga berdoa pada seluruh alumni, memberikan doa untuk almarhum atas amal jariah beliau di kampus ini dan seluruh aktivitas amal ibadah beliau, amal sosial beliau. Moga-moga itu jadi amal ibadah buat beliau. Amin. Pak Rektor, terima kasih banyak. Saya doakan Pak Rektor moga-moga sehat selalu. Amin, amin. Dan tetap dengan Bapak Ibu Rektor semuanya beserta
Ibu Yayasan, Pak Ridwan bisa sama-sama kerjasama untuk selalu dan berinovasi, berkreasi, memajukan kampus ini sesuai dengan amanat almarhum kepada kita semua. Terima kasih Pak Rektor atas waktu kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Rektor sampaikan ini bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya para alumni UPI PTK Padang. Demikian diskusi singkat saya dengan Pak Rektor. Sebelum kita tutup karena ini datang alumni, kemudian juga pada semua alumni mohon selalu mendoakan almarhum, ya, mudah-mudahan almarhum diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh lainnya. Amin. Terima kasih. Demikian diskusi singkat kita dengan Pak Profesor Dr. Haji Sarjan David Eskom MSc, Rektor Universitas Putra Indonesia PTK Padang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.